Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Yang kami hormati Bapak Adi Satrio Ardiansyah, SPD MPD, selaku moderator, dan seluruh teman-teman yang telah hadir dalam seminar nasional matematika ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu tentang penelitian teori perkembangan Pease tahap operasional konkret pada usia 11-12 tahun terhadap hukum kekekalan volume. Sebelum kami memaparkan presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami dan dosen pembimbing dalam penelitian ini. Adapun anggota tim yaitu Isfi Rizkyati, Alfiana Wardani, dan saya sendiri yaitu Zuhair Rizky Fadoli. Serta dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Nuriana Rahmani Dewi, Nino Adi MPD dari Universitas Negeri Semarang. Pada penelitian ini didasarkan pada teori perkembangan kognitif Jean Pease, yang dimana teori kognitif itu sendiri menekankan bagaimana upaya mengoptimalkan kemampuan pada sisi rasional yang dimiliki orang lain. Dan secara sederhana, kemampuan kognitif adalah kemampuan anak untuk berpikir dengan cara yang lebih kompleks dan kemampuan untuk melakukan penalaran logika dalam memecahkan suatu permasalahan. Pease mengemukakan sebuah teori yang mengkaji kognitivitas siswa sesuai tahapan usia. Teori ini dikenal sebagai teori perkembangan kognitif. Menurut Pease, setiap individu melewati 4 tahap perkembangan kognitif secara berurutan, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Adapun yang dikaji dalam penelitian ini yaitu terkait dengan tahap operasional konkret, yang dimana tahap operasional konkret ini dicirikan dengan pemikiran anak yang sudah berdasarkan logika tertentu dengan sifat reversibilitas dan kekekalan. Dan menurut penelitian Pease, ada bermacam-macam tahap usia pada pemahaman kekekalan, yaitu kekekalan banyak, kekekalan materi, kekekalan panjang, kekekalan luas, kekekalan berat, serta kekekalan volume. Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji terkait dengan hukum kekekalan volume. Anak telah memahami hukum kekekalan volume apabila ia mengerti bahwa dua buah volume yang sama akan tetap memiliki volume yang sama walaupun diletakkan di wadah yang berbeda. Umumnya, hukum kekekalan volume ini dicapai pada usia 11-12 tahun. Untuk mengetahui pemahaman mengenai hukum kekekalan volume pada anak, kami lakukan dengan percobaan yang sederhana. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan 2 gelas yang berukuran sama dan mempunyai volume yang sama. Kemudian salah satu dari 2 gelas dituangkan ke dalam botol dengan ukuran yang berbeda. Tujuannya untuk melihat pemahaman anak-anak tentang hukum kekekalan volume. Gambar 1. A merupakan gambar percobaan pertama, yaitu dengan 2 gelas yang berukuran sama. B merupakan gambar percobaan kedua dengan 1 gelas dan 1 botol dengan ukuran yang berbeda. Pada percobaan pertama, peneliti memberikan pertanyaan yaitu, apakah volume air 2 gelas tersebut sama? Dan pada percobaan kedua, peneliti memberikan pertanyaan, jika salah satu volume air dituangkan ke dalam wadah botol, apakah volume air masih sama atau berbeda? Percobaan ini dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda, agar jawaban yang diberikan tidak saling memengaruhi. Hasil penelitian. Peneliti mengambil 4 sampel anak dengan usia yang berbeda dan tahap perkembangan yang berbeda.
untuk mengetahui pemahaman tentang hukum kekalan volume sesuai dengan teori Peirce. Hasilnya sebagaimana dalam tabel, inisial nama SA yang berusia 10 tahun, pada percobaan pertama ia menjawab volume sama. Pada percobaan kedua, ia menjawab volume tetap sama. Kesimpulan, SA dapat menjawab pertanyaan dengan benar. SA yang berada di tahap operasional konkret yang berusia 10 tahun, yang seharusnya memahami tahapan hukum kekalan luas, sudah dapat memahami tahapan hukum kekalan volume dengan baik. Inisial nama SB yang berusia 11 tahun, pada percobaan pertama ia menjawab volume sama. Pada percobaan kedua ia menjawab volume tetap sama. Kesimpulan, SB dapat menjawab pertanyaan dengan benar. SB yang berada pada tahap operasional formal berusia 11 tahun sudah dapat memahami hukum kekalan volume dengan baik. Inisial nama SC yang berusia 12 tahun, pada percobaan pertama ia menjawab volume sama, dan pada percobaan kedua ia menjawab volume tetap sama. Kesimpulan, SC dapat menjawab pertanyaan dengan benar. SC yang berada pada tahap operasional formal yang berusia 12 tahun sudah dapat memahami tahapan hukum kekalan volume dengan baik. Dan inisial nama SD yang berusia 13 tahun, pada percobaan pertama ia menjawab volume sama. Pada percobaan kedua ia menjawab volume tetap sama. Kesimpulan, SD dapat menjawab pertanyaan dengan benar. SD yang berada pada tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas sudah dapat memahami tahap hukum kekalan volume dengan baik. Kesimpulan yang kami dapat dari penelitian teori perkembangan Peirce tahap operasional konkret pada usia 11-12 tahun terhadap hukum kekekalan volume sebagai berikut. Dari keempat sampel yang menjadi subjek penelitian, 2 diantaranya berada pada tahap operasional konkret, dan benar bahwa 2 anak tersebut memahami hukum kekekalan volume yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif Peirce, bahwa anak mulai memahami konsep hukum kekekalan volume. Dan 2 lainnya yang berada pada tahap operasional formal juga benar bahwa dia sudah memahami dengan baik terkait dengan hukum kekekalan volume. Sehingga terbukti bahwa teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Peirce pada tahap operasional konkret terkait dengan usia pemahaman hukum kekekalan volume yaitu benar. Berikut daftar pusaka yang kami acu dalam penelitian kami, yaitu teori perkembangan Peirce tahap operasional konkret pada usia 11-12 tahun terhadap hukum kekekalan volume. Sebagai penutupan presentasi dari kami, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakannya di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.